Halo rekan-rekan mahasiswa Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Makassar. Senang sekali bisa menyapa kalian di sesi penjelasan kali ini. Hari ini kita akan membedah sebuah keterampilan yang benar-benar krusial baik buat perjalanan akademik maupun karir kalian ke depannya, yaitu prinsip dan teknik presentasi ilmiah. Kalian kan calon nutrisionis dan dietitian masa depan nih. Jago ilmu gizi secara klinis itu udah pasti wajib. Tapi jujur aja ya, sehebat apapun kalian meracik intervensi dietetik, dampaknya nggak akan maksimal kalau kalian nggak bisa mengomunikasikannya dengan baik. Ingat, kemampuan menyampaikan data klinis dan rekomendasi gizi secara profesional itu sama pentingnya dengan ilmu sains itu sendiri. Oke, alur pembahasan kita hari ini simple aja. Kita akan mulai dari pengantar presentasi ilmiah, lanjut ke persiapan dan desain slide, terus teknik penyampaian efektif, dan terakhir kita bakal bahas strategi menjawab pertanyaan. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, pengantar presentasi ilmiah. Jadi gini, presentasi ilmiah itu pada dasarnya adalah cara kita ngomongin sains secara profesional. Ada 4 prinsip utama yang wajib banget kalian pegang teguh. Kejelasan, sistematika, akurasi data, dan objektivitas. Intinya mau itu kalian lagi presentasiin kasus pasien yang ribet banget, atau lagi ngejelasin program intervensi gizi di masyarakat, semuanya harus berbasis bukti ilmiah. Dan pastinya harus disusun secara runtut biar audiens gak bingung ngikutin jalan pikiran kalian. Nah, pertanyaannya, audiensnya siapa? Ini mirip banget sama waktu kalian bikin menu diet. Pasti disesuaikan sama kebutuhan pasiennya kan? Presentasi juga gitu. Kalau kalian ngomong di depan sesama tenaga kesehatan, gas aja pakai istilah klinis yang mendalam. Tapi kalau yang dengerin itu masyarakat umum, pendekatannya harus dibikin lebih membumi. Pakai bahasa yang gampang dicerna, tapi akurasi medisnya tetap harus dijaga ya. Lanjut ke bagian kedua, persiapan dan desain slide. Ini ibarat fondasi bangunan dari presentasi kalian. Persiapannya cukup 3 langkah aja. Pertama, tentuin dulu tujuan utamanya apa, biar presentasinya nggak ngalor ngidul. Kedua, dan ini harga mati ya, kumpulin referensi yang valid dari jurnal atau pedoman resmi. Ini mutlak buat menjaga kredibilitas dan objektivitas kalian sebagai ahli gizi. Ketiga, baru deh rancang visual slide yang simple tapi super jelas. Sebagai mahasiswa gizi, kalian pasti paham banget sama analogi ini. Slide yang dipenuhi teks doang, itu ibarat menu diet yang nggak seimbang. Berat banget dicernanya. Kalau slide kalian penuh sesak dengan tulisan, audiens malah sibuk baca dan ujung-ujungnya gagal nangkep pesan ilmiah yang lagi kalian sampaikan. Terus, slide yang enak dilihat itu kayak gimana sih? Gini, daripada pakai kalimat berparagraf-paragraf, mending tampilin grafik status gizi atau ilustrasi menu sehat yang menarik. Batasi teksnya, ambil poin utamanya aja. Jangan lupa pilih warna yang adem di mata. Desain yang bersih dan rapi ini bener-bener krusial, apalagi kalau kalian lagi presentasi online lewat Zoom atau virtual conference. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, teknik penyampaian efektif. Momen pembukaan itu ibarat kesan pertama. Nggak boleh gagal. Coba deh buka presentasi kalian pakai fakta mengejutkan tentang kasus pasien, atau lontarkan pertanyaan yang bikin audiens mikir. Bisa juga kasih gambaran singkat kenapa topik ini penting banget. Jadi, tolong jangan cuma baca slide secara mekanis ya, bangun suasana interaktif sejak detik pertama. Selain dari apa yang kalian omongin, perhatiin juga bahasa tubuh. Jaga kontak mata, mainkan nada suara biar nggak monoton, berdiri dengan postur yang tegak, dan pastinya pasang ekspresi wajah yang ramah. Percaya deh, hal-hal nonverbal kayak gini bakal langsung memancarkan aura profesional dan rasa percaya diri kalian. Satu hal lagi yang sangat krusial, ritme dan manajemen waktu. Kalau kalian bisa nyampein semua materi secara pas, nggak buru-buru tapi juga nggak terlalu lelet, itu adalah bukti nyata kalau kalian benar-benar siap dan sangat menghargai waktu audiens kalian. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat dan terakhir, strategi menjawab pertanyaan. Sesi tanya-jawab ini emang sering dianggap sebagai kursi panas. Biar aman, pakai struktur ini. Pertama, dengerin dulu pertanyaannya sampai habis secara penuh. Kedua, kalau ada yang kurang jelas, jangan ragu buat minta klarifikasi. Dan ketiga, berikan jawaban yang singkat, padat, dan on point. Nggak usah ngasih jawaban bertele-tele yang malah bikin kalian keluar dari konteks sainsnya. Terus gimana? Kalau ada dosen atau teman yang ngasih pertanyaan yang terasa mengintimidasi atau menjatuhkan. Kuncinya satu, tetap tenang dan profesional. Dikritisi di lingkungan akademik itu makanan sehari-hari kok. Menjaga ketenangan itu jauh lebih baik dan justru menunjukkan integritas kalian dibandingkan kalau kalian kepancing emosi atau bersikap defensif.
Nah, ini dia mimpi buruk semua mahasiswa pas ujian sidang atau seminar. Gimana kalau kalian bener-bener gak tahu jawabannya? Jantung udah mau copot, kalian berdiri di sana, dan blank, kalian bener-bener gak punya data buat ngejawab pertanyaan itu. Tenang, solusinya nggak semenakutkan itu kok. Namanya kejujuran akademik. Dengerin baik-baik ya. Mengakui kalau kalian belum punya informasinya saat itu, sambil berjanji untuk mempelajarinya dan kembali lagi bawa data yang valid, itu justru ciri utama dari profesionalisme ilmiah sejati. Jangan pernah asal ngarang bebas tanpa dasar ilmiah, cuma biar kelihatan bisa ngejawab. Oh ya, kalau ini adalah presentasi kelompok, sinergi tim itu segalanya. Semua anggota wajib banget paham keseluruhan materi dari awal sampai akhir, bukan cuma bagiannya sendiri. Dengan begitu, kalian bisa saling membackup dan mendukung satu sama lain waktu ada pertanyaan yang sulit. Nah, ini membawa kita pada satu pertanyaan provokatif. Bagaimana kalian akan memanfaatkan semua teknik ini buat mengangkat kualitas seminar proposal atau ujian kasus kalian berikutnya? Khusus buat kalian, rekan-rekan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar, saya tantang kalian buat mengambil prinsip-prinsip ini dan langsung mempraktekannya. Ubah tugas akademik kalian berikutnya jadi ajang unjuk keprofesionalan yang brilian. Terima kasih sudah mengikuti sesi penjelasan kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.